Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca di dalam Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukan satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa mengucap syukur. Masih banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tetapi kebaikan Tuhan justru dinyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa percaya dan mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau hal ini diulang-ulang disampaikan di dalam Alkitab, berarti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, agar supaya kita dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun juga, kita tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia, apabila ada akhiran lah, itu bukan saja merupakan satu anjuran, nasihat, tetapi adalah satu perintah. Bersyukurlah, artinya kita diperintah oleh Tuhan melalui firman-Nya agar supaya kita senantiasa mengucap syukur. Demikian juga Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, artinya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Bukan saja waktu kita senang, waktu kita dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi dikatakan di dalam segala hal, baik dalam keadaan yang baik, tetapi juga ketika menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik, Tuhan memerintahkan kepada kita agar supaya kita tetap mengucap syukur, senantiasa terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengapa kita harus mengucap syukur? Tadi jawabannya jelas, ya. Karena Tuhan itu baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya.
kasih setianya tidak berkesudahan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab telah membuktikan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Alkitab sudah membuktikan bagaimana kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berubah untuk senantiasa menggenapi setiap firman-Nya, menggenapi setiap janjinya. Bahkan apa yang belum tergenapi pun pasti akan digenapi, oleh karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah ingkar, tapi Tuhan itu setia terhadap apa yang difirmankan, setia terhadap apa yang dijanjikannya. Satu hal yang perlu sangat kita syukuri, karena Tuhan telah menyelesaikan masalah yang paling besar, yang terbesar dari kehidupan manusia. Apa masalah yang paling besar di dalam kehidupan manusia itu? Adalah tentang dosa. Dosa adalah merupakan masalah yang terbesar bagi kehidupan manusia. Sebab karena dosa, manusia harus terpisah dari Allah. Karena dosa, manusia harus menerima penghukuman. Karena dosa, manusia harus mengalami penderitaan. Tetapi oleh karena kasih yang daripada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, Allah tahu apabila orang jatuh dalam dosa, maka akan mengalami penghukuman, menerima penghukuman, mengalami kebinasaan. Maka Tuhan tidak ingin itu terjadi terhadap umat ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, yang pada awalnya ditempatkan di satu tempat yang sangat-sangat indah di Taman Eden. Tetapi karena dosa, mulai dari Adam dan Hawa ketika tidak mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah pada saat itu, maka mereka harus terpisah dari Allah dan mereka hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam penderitaan. Nah, Allah tidak mau itu. Maka oleh karena kasih yang begitu besar, maka janji yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada umat manusia pada waktu itu, kemudian digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini, meninggalkan tahta kemuliaannya. Ketika Yesus Kristus ada di dalam dunia ini, Dia menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia, Dia menempatkan, memposisikan diri sebagai seorang hamba. Hamba yang taat sampai menderita dan mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah penyelesaian yang sangat-sangat perlu dibutuhkan bagi umat manusia.
masalah yang terbesar adalah dosa, tetapi oleh kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Allah telah menyelesaikan masalah yang terbesar bagi manusia, yaitu dosa. Sehingga dengan pengorbanan Tuhan Yesus, manusia dikembalikan kepada Allah, diperdamaikan dengan Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan kembali, memiliki jaminan keselamatan, dan bahkan nanti di kekekalan mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang belum sadar akan hal ini. Di dalam dunia ini masih banyak orang yang bergelimang di dalam dosa. Mereka tidak menganggap penting masalah dosa ini di dalam kehidupan mereka, sehingga begitu maraknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka begitu masih ada di dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang yang insaf, sadar akan kebutuhan keselamatan dalam hidup mereka. Asal mereka boleh berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan, mau bertobat di hadapan Tuhan, dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, maka masalah yang terbesar dalam hidup mereka akan terselesaikan. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan hal itu bagi seluruh umat manusia. Tetapi kalau manusia tidak mau percaya, maka masalah yang terbesar dalam hidupnya tidak akan pernah bisa terselesaikan. Bukan saja masalah di dunia ini tentang dosa, tetapi nanti sampai kepada kekekalan. Maka kita sungguh sangat bersyukur, kita yang sudah menerima anugerah, kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan, kehidupan kekal, diperdamaikan kembali dengan Allah, oleh karena kita percaya kepada pengorbanan Sang Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Bukan hanya itu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan juga ditunjukkan bahwa Tuhan itu selalu ikut bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Rasul Paulus menuliskan hal ini di dalam surat Rom pasal yang ke-8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan ada di dalam rencana-rencananya. Allah turut bekerja. Artinya kalau Allah turut bekerja, berarti apa yang dikerjakan oleh Tuhan selalu akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Orang yang sudah tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini, orang yang tidak kuat, orang yang tidak bisa, tetapi Allah memampukan, Allah memberikan kuasa sehingga bisa menghadapi semuanya, bisa menyelesaikan semuanya. Kalau tanpa Tuhan, manusia tidak akan dapat melakukan banyak hal. Karena manusia ada di dalam keterbatasan, karena manusia kemampuannya tidak seberapa, tetapi Tuhan selalu siap sedia untuk ikut bekerja di dalam segala perkara
mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia, hidup senantiasa di dalam kehendak-Nya. Juga firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan, Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan anak-anak-Nya, tetapi Tuhan selalu Immanuel, beserta. Tuhan selalu Ebenezer, pertolongannya selalu siap bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa kita tidak menghadapi kehidupan ini sendirian. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan itu selama-lamanya, senantiasa. Maka tadi dikatakan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Tuhan selalu ada bagi kita, menyertai kita semua dan selalu memberikan pertolongan demi pertolongannya bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Maka saya senang dengan apa yang diungkapkan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan itu adalah gembalaku. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan itu adalah sebagai gembala? Karena dia sendiri pernah menjadi gembala domba, gembala kambing, gembala ternak. Bagaimana dia bisa membayangkan dan mengeterapkan sebagai seorang gembala, tentu sangat memperhatikan domba-dombanya, membela domba-dombanya, melindungi domba-dombanya, selalu memberi makan domba-dombanya, selalu memberi kedamaian kepada domba-dombanya. Itulah Tuhan bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, persoalan, tantangan, apapun itu namanya, tetapi kita sangat percaya bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa tetap terus bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, maka itu akan sangat berguna bagi kita, akan sangat menguntungkan bagi kita semua. Apa kegunaan atau keuntungan apabila kita bisa terus senantiasa bersyukur karena kebaikan-kebaikannya Tuhan, karena kasih setianya Tuhan bagi setiap kita? Kita tidak akan pernah menjadi putus asa dalam menghadapi segala keadaan. Kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah mengeluh karena keadaan yang terjadi. Apalagi menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Kita tidak pernah putus asa ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah
membiarkan kita, Dia selalu ikut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita bisa belajar dari pribadi-pribadi yang ada di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah Yusuf. Yusuf itu tidak pernah putus asa, sebab dia percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun untuk mencapai rencana yang daripada Tuhan, menjadi seorang pemimpin, jalannya tidak mudah. Diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, dibenci oleh saudara-saudaranya, diikhtiarkan untuk dibunuh, yang akhirnya kemudian dijual kepada orang-orang Mesir dan menjadi budak di Mesir, menjadi budak, kemudian difitnah, dimasukkan di dalam penjara. Melihat perjalanan yang sedemikian, seolah-olah apa yang sudah disampaikan Tuhan, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Yusuf itu tidak mungkin akan bisa terlaksana. Tapi justru melalui tantangan-tantangan, penderitaan yang seperti itu, karena Yusuf tidak pernah putus asa, karena Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia menjalaninya dengan penuh percaya kepada Tuhan, tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalah-nyalahkan sini sana, apalagi menyalah-nyalahkan kepada Tuhan, tidak. Karena dia berpegang teguh bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam segala keadaan Yusuf tetap bersyukur. Dan itulah yang membawa Yusuf bisa menghadapi segala keadaan dan akhirnya bisa mencapai seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Kita juga bisa belajar dari Daud. Daud pun tidak pernah putus asa. Dia sudah diurapi menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul pada waktu itu. Tapi kita tahu perjalanan Daud setelah diurapi menjadi raja, tidak kemudian duduk di singgasana raja, menjadi raja memerintah bagi bangsa Israel, enggak. Tapi kita tahu ya, apa yang dihadapi Daud pada waktu itu, justru harus menghadapi penderitaan demi penderitaan, aniaya demi aniaya, ya, dibuat menjadi, boleh dikatakan, orang yang tidak diperhitungkan dan lain sebagainya. Tapi Daud tidak pernah putus asa. Di dalam segala perkara, Daud hanya tetap terus bersyukur. Dia sangat percaya apapun yang terjadi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kebaikan Tuhan selalu pasti Tuhan nyatakan. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar bagi Daud, Daud sangat merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Daud, yang akhirnya membawa Daud betul-betul menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, memerintah seumur hidupnya, bahkan menjadikan bangsa Israel hidup dalam keemasan yang sangat diberkati oleh Tuhan.
Ya, itu semua karena Daud yang senantiasa hidup bersyukur karena sangat percaya kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, oleh karena kita percaya bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan selalu akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita juga senantiasa tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita bisa tetap bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, maka membuat kita akan hidup di dalam sukacita, akan hidup tetap di dalam damai sejahtera. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya atas kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran dan sebagainya. Salah satu nyanyian yang disampaikan oleh Daud, pujian yang disampaikan oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah pernyataan Daud, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa Daud bisa senantiasa hidup di dalam pujian, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera? Ketika Daud ada dalam kesesakan dan kemudian berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan. Maka Daud berkata, aku tidak takut karena Tuhan selalu ada di pihakku. Aku tidak takut karena Tuhan selalu ada di pihakku. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab aku. Kalau keadaannya sedemikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita susahkan? Ya, kita akan hidup di dalam sukacita. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Karena Tuhan
yang menjadi andalan bagi kita semua. Ya. Karena Tuhan yang senantiasa pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Karena Tuhan yang senantiasa membela kita ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dalam perjanjian baru kita juga mengenal bagaimana Rasul Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara. Orang yang dipenjarakan pada waktu itu bukan satu tempat yang enak. Namanya penjara adalah selalu mendatangkan penderitaan. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, firman Tuhan menyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24-25 bahwa Paulus dan Silas memuji-muji nama Tuhan, bersukacita, bukan di batin, tetapi semua orang yang ada di dalam penjara itu mendengar apa yang dipujikan oleh Paulus dan Silas. Orang mengerti seharusnya mereka menangis, menderita, tetapi justru Paulus dan Silas dalam keadaan dengan sukacita. Kenapa? Dalam keadaan sedemikian, Rasul Paulus tetap bersyukur. Karena di balik apa yang sedang dialaminya, dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi mereka semua. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, Habakuk tetap beria-ria. Habakuk tetap bersorak-sorak. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkannya. Dia percaya bahwa Allah yang menjadi kekuatannya. Dia percaya bahwa Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa, selalu bisa terus bertahan untuk berlari di mana mendapatkan apa yang diperlukan. Karena kasih setianya Tuhan, karena kebaikan-kebaikannya Tuhan, percaya ya, dan itu yang pasti juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya, yang menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, yang percaya akan kebaikan-kebaikannya, yang senantiasa pegang teguh akan kasih setianya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita akan tetap bisa bersyukur. Kita akan tetap bisa bersyukur. Kita akan tetap bisa hidup dengan sukacita. Kita akan bisa senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi kita semua.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya, memakainya di dalam setiap kehidupan kita. Niscaya kita akan setiap penggenapan firman-Nya dan janjinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.